karena kita orang Jawa selalu dibilang bahwa ngono-ngono neng yo ojo ngono gitu. Artinya adalah kalau kamu lagi happy, janganlah happy banget ya. Tetapi kalau lagi sedih ya jangan sedih banget. Mother Daughter Talk, podcast by Monica Kumalasari and Regina Manjali. Hari ini kita mau bahas tentang emosi, tapi mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Kalau biasanya kita ngomongin emosi dikaitin sama positif dan negatif, hari ini kita mau bahas emosi ada apa, Mak? Konstruktif dan destruktif. Jadi ini teori emosinya dari Paul Ekman ya. Beliau bilang bahwa kita nggak usah pandangin bahwa emosi itu positif atau negatif, tetapi membangun atau merusak gitu. Nah, jadi contohnya adalah emosi negatif ya. Contohnya apa? Fear, takut gitu ya. Nah, kadang-kadang kita butuh juga rasa takut kok gitu. Contohnya kayak misalnya lagi pandemi nih ya. Terus bisnis juga lagi goyang, penghasilan juga jadi terganggu. Maka apa? Takut nih gue gitu, perusahaan gue mungkin akan tutup gitu. Nah, dengan ketakutan itu maka kita jadi semangat untuk bekerja atau melakukan sesuatu. Jadi nggak apa-apa, kita butuh emosi. Nah, fungsi dari emosi itu ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah emosi itu memperkaya hidup gitu. Bayangin ya, kalau cinta menurut kamu tuh emosi atau bukan? Mungkin hasil dari emosi. Iya, rangkaian kumpulan emosi. Jadi cinta itu bukan cuma happiness gitu kan, ada sedih, ada marah dan sebagainya gitu. Jadi yang pertama memperkaya emosi. Jadi kita menjadi kaya karena yang kedua adalah kita juga jadi bisa berempati sama orang. Kalau kita lihat orang kelihatan lagi sedih, maka kita bisa berempati gitu ya. Dan yang ketiga adalah fungsi dari emosi adalah memperkaya hidup gitu. Ya, jadi Nah, ngomongin sekarang tentang emosi ini penting buat kita. Aku tuh jadi keinget gitu bahwa ada nih hal-hal yang kayak ada di sekitar kita itu mengingatkan kita terhadap suatu hal tertentu yang menimbulkan emosi-emosi dalam diri. Contoh, misal ini bukan aku ya. Temen aku, gue harus klarifikasi dulu, bukan gue. Jadi misalnya ada temen aku lagi lewat kayak ini gue kalau malam tuh gue galau banget, selalu keinget mantan gue karena dia tiap malam teleponan sama mantannya di kasur itu pas dia mau tidur jam segitu, tapi sekarang udah enggak. Atau lewat daerah mana gue inget banget gitu. Nih sama mantan gue. Ya benar banget bahwa emosi itu meng-anchor. Jadi sebenarnya emosi itu bisa dirasakan gitu ya, bisa di-anchoring melalui 5 panca indera kita, 5 senses. Apa aja? Yang pertama visual ya. Visual contohnya misalnya saya jadi ingat misalnya ada nih teman saya yang dia segala sesuatunya kalau ngelihat warna ungu, waduh itu dia langsung dia beli deh. Waktu dia married semuanya juga peralatan, baju, seragam dan lain semuanya ungu. Itu visual ya kan. Auditory misalnya ya, orang ada yang inget-inget loh, aduh gue inget nih lagu ini adalah lagu ketika kita auditory mendengar ketika misalnya gue lagi putus pacar gitu ya. Terus sudah gitu kinestetik tuh apa? Rabaan, peraba gitu. Jadi kayak misalnya somebody sering dipegang daerah tertentu gitu ya. Nah dia bisa ngerasain gitu ya. Rasanya tuh kayak apa, dan dia bisa spesifik bahwa ini rabaannya si ini sama si ini tuh beda gitu. Terus sudah gitu ada olfaktori ya. Olfaktori itu apa? Menaruh indera penciuman. Nah, misalnya gue udah tahu ini baunya si ini nih gitu. Atau ada orang-orang tertentu misalnya pakai parfum dan parfumnya spesifik sehingga kalau orang lain pun pakai itu maka ingatnya si orang kayak itu. Conditioning ya. Kayak conditioning. Jadi terbiasa gitu. Yes. Terus kemudian gustatori itu apa? Indera pengecap gitu ya. Jadi masakan ini maka rasa ini gue inget yang ini gitulah, seperti itu. Jadi ada 5 senses nih gitu. Nah kalau tadi kita sudah bawa kita itu bisa menggunakan emosi ini secara konstruktif ya. Contohnya apa? Mau diceritain nggak? Apa mau? Jadi ini masih cerita yang tadi.
cerita lima iya masihin. Jadi ada seorang ada pasangan yang dari SMA udah jadian gitu ya, namanya perempuannya Ratna, laki-lakinya namanya Gali gitu kan, ketahuan angkatannya. Nah terus si Ratna itu dari dulu seneng banget dengan warna ungu nih tadi, masih nyambung gitu ya. Terus udah gitu dia juga nih lagu-lagunya gitu, waktu dia jadian sama Galih, lagunya tuh lagu Debbie Gibson. Apa tuh? Itu lagunya antara Lost in Your Eyes kayak gitu-gitulah gitu ya. Nah terus udah gitu si Ratna ini dari dulu kalau pakai parfum dia nggak berubah gitu, di merek tertentu itu aja terus yang dipakai. Terus udah gitu mereka waktu jadian itu jadiannya itu di dulu ada restoran yang namanya American Hamburger, sampai sekarang masih ada. Nah itu Black Forest-nya enak banget, jadi menurut aku itu adalah restoran yang pionirnya zaman-zaman orang seusia Mami nih paham mengenai Black Forest. Ya? Terus nah seperti itulah gitu ya. Jadi dan si Ratnanya itu sendiri dia dari dulu kebiasaan kalau ngedate sama si Galih selalu tangannya kayak megang gini loh. Nah nggak gini. Jadi nih sininya dia kebiasaan begini gitu. Nah ketika usia sudah masuk ke usia masa dewasa lanjut gitu ya, ini baru biasanya banyak problem, dan rata-rata rumah tangga udah merasa bahwa sekarang kok udah hambar ya gitu. Lately akhirnya mereka itu sudah mulai pisah rumah ya, Galihnya tinggal di apartemen, Ratna sama anak-anaknya tinggal di rumah gitu. Nah kalau biasanya kalau weekend memang anak-anaknya ke rumahnya Galih nih gitu. Nah, mereka sudah diambang perceraian ya gitu. Dan suatu ketika pada saat weekend, anak-anaknya itu datang ke rumahnya papanya gitu. Terus dia pinjem handphone. Kemudian dia lihat loh, papanya janjian nih sama cewek gitu di sebuah cafe X gitu kan. Nah, kebetulan dia bilang lah gitu sama cerita lah gitu si anaknya ini, mah masa si papa begini gitu. Nah kebetulan nih karena ini adalah teman saya gitu ya, jadi waktu itu ingat, gila ya dulu Ratna sama Galih tuh orang tuh terasosiasikan kalau Ratna ya selalu ada Galih ya selalu Ratna gitu kan. Nah terus aku mulai berpikir kayaknya yang kayak gini tuh sebenarnya masih bisa diselamatkan deh. Dan karena Mami kenal sama si pemilik kafe itu, aku coba-coba pakai si ilmu emosi ini, anchoring. Gimana caranya? Gitu. Caranya adalah aku bilang gini, si kafe ini dulu tuh pernah pakai segala sesuatu serba purple gitu loh. Terus aku bilang, boleh nggak gue minta tolong sama lo di hari Sabtu besok gitu, semuanya pokoknya serba purple, bunga dan sebagainya gitu. Ada apa sih? Gitu. Ntar gue ceritain ntar deh gitu. Oke. Terus siapa waitress lo yang Mami seleksi dulu nih kira-kira yang mengingatkan pada Ratna waktu masih SMA bodinya gitu kan. Terus kenapa? Ya nanti waitress lu pokoknya gue pakein minyak wangi, gue bawain sendiri, strategi ini. Kasih minyak wangi itu. Ya kan, itu kan berarti tadi visual udah nih ungu, auditory ininya olfaktorinya si penciumannya itu. Terus boleh nggak nanti di hari itu lu setel lagu-lagunya Debbie Gibson. Gila lo itu kan, ya nggak apa-apa, udah pokoknya gitu aja gitu. Terus udah gitu lu kasih dessert khusus buat di meja itu, penawaran kalau yang sampai harga sekian maka dapat dessert special, brownies brownies Black Forest gitu ya kan. Udah dong di hari itu ya, ketika dating nih si Galih sama si cewek itu, sebutlah namanya Siska, dia begitu datang tueng, gila semuanya ungu. Kira-kira menurut kamu gimana? Langsung apa? Langsung keinget. Terus lagu-lagunya Debbie Gibson, gila mati. Semua memorinya tentang Ratna kembali lagi. Udah gitu waitressnya datang kan, mondar-mandir, agak deket gitu. Waduh, baunya Ratna lagi. Ya terus udah gitu dia juga nawarin si waitressnya juga ada Black Forest gitu. Pas dia makan, gila ini banget, gila gitu kan. Dan ternyata si Siska itu dia melakukan dengan cara yang sama sambil ngobrol gitu. Jadi kinestetiknya nih dapet gini. Terus dia bilang gini, manusia tuh sebetulnya adalah makhluk yang kadang-kadang tidak berlogika juga ya. Dia bilang gini, gila ya kenapa ya hari ini pas gue sebetulnya pengen ngelamar si Siska itu, dan semua hal tentang Ratna tuh dikembalikan ke gue. Sepertinya ini adalah tanda-tanda alam bahwa
Ratna adalah jodoh, bukan, Ratna adalah jodoh gue gitu. Dan akhirnya malam itu juga kayaknya dia bilang kayaknya enggak deh, gue nggak sama Siska deh. Malam itu juga dia langsung texting si Ratna dong. Ya udah, akhirnya jadi nyambung dan akhirnya keluarga itu balik lagi sekarang gitu. That's why sebetulnya cinta itu butuh strategi juga gitu. Nah, jadi ketika kita WFH sekarang nih, banyak ya kan, kita sekarang suami istri berantem, anak orang tua berantem juga. Bagaimana kita secara konstruktif membuat suasana ini menjadi lebih enak. Jadi anchoring, jangkarkanlah emosimu, ya kan? Jangkarkan emosimu. Contohnya apa? Mami ini nggak bisa memasak, ya kan? Tapi udah mulai mikir, gila ya kalau gue nggak bisa masak, besok anak cucu gue kalau datang ke rumah gue apa yang dirindukan ya? Nah, kalau kita kaitin lagi sama kondisi kita sekarang lagi WFH, lagi di rumah aja, sebenarnya saat kita tahu bahwa ada emosi konstruktif dan destruktif, di mana emosi-emosi itu bisa kita bentuk dengan 5 senses itu, kita bisa memposisikan diri kita untuk banyak berada di emosi-emosi yang konstruktif. Ya nggak sih? Kayak misalnya kalau aku lihat nih sekarang teman-teman lagi banyak banget beli essential oil, aku juga karena kayak enak aja gitu, jadi lebih tenang, terus penciuman juga kayak ngaruh aja gitu ke kepala, ke hati, terus juga menciptakan suasana-suasana kayak terutama suasana kerja, terus working space yang nyaman kayak di kantor. Ingat-ingat pas di kantor bisa produktif seperti apa, sehingga di rumah juga bisa kayak gitu. Dihadirkan kembali. Iya, dihadirkan kembali. Jadi itu berkaitan kan sebenarnya. Betul. Dan berarti artinya kita perlu menjangkarkan emosi kita selama masa di rumah ini, gitu ya. Sebetulnya supaya apa? Supaya kita punya engagement satu sama lain dengan lebih baik gitu. Contohnya kayak misalnya visual ya. Tadinya kan mami nggak suka nih yang namanya bercocok tanam dan sebagainya. Nah sekarang jadi ngerti jenis tanaman dan sebagainya. Nah efeknya apa gitu ya? Ketika anggota rumah tangga lagi terpaksa keluar rumah, dia lagi ke kebun dan sebagainya, lihat tanaman yang berbeda, nih buat mami nih, gitu kan, gitu. Nah terus apalagi secara kayak misalnya gustatori gitu ya. Saya paham bahwa saya bukanlah ibu yang bisa masak di dapur gitu. Tapi selama masa WFH ini kan kalian tahu dong bahwa puding coklat itu paling enak buatannya Mami Mon gitu kan. Saya mulai berpikir gimana caranya supaya anak cucu saya nanti juga merindukan saya dengan makanannya gitu. Nah juga kadang-kadang ya kinestetik perabaan dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kalau ada yang nggak enak badan mau dipijetin nggak gitu kan ya, walaupun pijetinnya juga kayak apa, jadi dia akan mengingat, terjangkarlah itu emosi-emosi yang konstruktif gitu. Dan mungkin ini juga berkaitan dengan gimana cara kita bisa get away dari emosi-emosi yang destruktif. Mami ada tips nggak? Ada nih ya, ada 3 tips sebetulnya untuk membuat emosi itu menjadi konstruktif. Yang pertama adalah be focus gitu. Fokus tuh artinya mindful kan. Jadi ketika misalnya contohnya gitu ya, si bapak kepala rumah tangga kita ini kan perfeksionis, segala sesuatu mesti bersih. Di mobil ada dengar suara apa juga nggak enak, dia akan wah gitu kan. Curhat. Nah iya agak curcol gitu kan. Nah tadinya kalau kita ngelihat dia lagi suaranya kan emang keras kan, baseline-nya seperti itu, maka kita kalau ngelihat muka dia dalam kondisi suara keras, akhirnya nggak enak di hati gitu. Jadi caranya merubah fokus adalah kita bayangin dia, tetapi saya bayangkan dia itu kayak badut. Nah akhirnya kan apa? Lu mau marah ya nggak apa-apa sih, tapi gue tetap aja ngeliat lu lucu, ketawa gitu kan. Nah itu yang pertama adalah fokus. Yang kedua, ubah fisiologis. Apa? Misalnya ya, tubuh misalnya kita lagi mellow banget di atas tempat tidur gitu ya. Nah, kita kan posisinya berbaring. Rubah fisiologis adalah ya udah lu bangun, lu jalan. Ya kan? Atau lu bangun kemudian ya olahraga atau ngapain gitulah. Itu yang kedua, fisiologis. Yang ketiga ya, itu yang disebut dengan self talk atau inner dialogue gitu ya. Self talk itu apa sih, kayak batin gitu ya Kak. Kalau mami sih gitu, sekarang lagi seneng gini, kalau misalnya lagi pengen merubah emosi menjadi lebih konstruktif, maka
fokus di napas. Pas pada saat inhale maka bilang I'm not my body. Pas lagi exhale and I'm not the mind. Nah, saya belajar ini dari meditasi kriyanya Satguru gitu. Jadi ternyata emang ngaruh banget ya gitu. Jadi kita kayak ngapain sih, udah lewat aja lah gitu. Nah, ini tipsnya. Ya. Tapi ini ngaruh sih, karena salah satu metode yang aku suka pakai dari dulu juga untuk self talk itu pakai journaling. Nulis. Jadi aku dari SD suka banget kayak nulis dulu tuh pakai diary gitu. Tapi mungkin sekarang bahasa kerennya journaling. Jadi lebih sebenarnya keluar aja dari kepala. Terus habis itu menyampaikan emosi-emosi yang negatif tuh dibuang, terus yang positif-positif tuh ditulis juga gitu. Jadi ditanemin gitu kan. Oke. Gitu. Oke. Jadi mungkin memang kita bisa menggunakan situasi di rumah itu menjadi tempat yang bukan cuma produktif sih, tapi menyenangkan gitu ya. Jadi jangkarkan emosimu juga gitu ya. Bikin kaitan-kaitan gitu. Supaya rumah tangga aman gitu kan. Atau kalau yang lagi LDR-an karena lagi PSBB ya kan? Jangkarkan, jadi mesti pinter-pinter supaya aman nih semuanya. Karena mungkin ini juga sih berkaitan dengan sebelumnya mungkin kita pernah diskusi juga bahwa saat kita bisa get away dari emotion, kita tuh juga get away dari kemungkinan hal-hal buruk di depan yang akan terjadi. Maksudnya emotion yang destruktif ya. Karena emosi saat semakin lama itu bisa jadi mood. Ya nggak sih? Betul nggak? Jadi kalau ada orang gini, gila mood gue lagi pengennya ngamuk aja gitu. Nah, udah sampai berapa lama? Udah 3 hari? Enggak gitu ya. Jadi emosi kan muncul hanya dalam waktu cepat banget. Emosi itu muncul cepet banget dan itu nggak bisa ditahan. Jadi kalau orang bilang menahan emosi gitu ya, emosi pasti akan keluar gitu. Ibaratnya listrik gitu ya. Kita bisa mencegah kebakarannya, tetapi konsletnya ya tetap konslet gitu ya. Kalau orang lagi emosi, lagi konslet loh gitu. Nah, kemudian emosi berubah stagesnya makin lama menjadi mood. Mood tuh hubungannya berapa jam gitu. Kalau mood terus kayak gitu kita educate melulu nih kayak orang makin gelap terus sering banget gitu diulang-ulang akan menjadi trait. Ya, trait kalau terus kebablasan lagi menjadi disorder. Nah, tadi kan kita udah bahas nih mengenai ada emosi positif, emosi negatif. Contohnya ya, misalnya anger bisa diklasifikasikan sebagai emosi negatif. Anger ya, tadi itu adalah emosi. Maka tingkatan moodnya apa gitu? Orangnya cepat tersinggung. Gitu ya. Tingkatan traitnya adalah senangnya memusuhi orang, gitu. Jadi kayaknya semua orang dianggap sebagai pesaingnya, musuhnya, nggak bersahabat. Nah, kalau udah tarafnya disorder, maka dia akan menjadi kekerasan, gitu. Nah, itu kan tadi emosinya kalau kita bilang positif negatif ya, itu tadi negatif. Nah, happiness gimana, gitu ya? Happiness juga nggak boleh terlalu lebay. Dalam tahap emosi namanya happiness, dalam tahap mood namanya euforia, dalam tahap trait namanya optimistic, dalam tahap disorder namanya manic atau risk taker gitu. Nah, karenanya gitu kita tuh sebenarnya sangat kearifan lokal kita tuh. Contohnya ya, mungkin di suku-suku yang lain juga ada di Jawa itu, karena kita orang Jawa selalu dibilang bahwa ngono-ngono neng yo ojo ngono gitu. Artinya adalah kalau kamu lagi happy, janganlah happy banget ya. Tetapi kalau lagi sedih ya jangan sedih banget. Artinya semuanya ya udah biasa-biasa aja gitu. Nah, mau nggak tambahin satu tips lagi, ini penting banget ya. Jangan memberikan janji pada saat kamu lagi happy ya. Jangan kamu membuat keputusan pada saat kamu lagi marah. Iya, gitu. Oke. Jadi sebenarnya emosi kita saat emosinya nih tahapnya masih awal, kita harus bisa identify apakah ini masuknya emosi konstruktif ataupun destruktif, dan kita bisa mengubah yang dari destruktif itu jadi konstruktif. Dan kenapa? Karena kalau misalnya makin panjang itu bisa makin kacau gitu ke depannya. Jadi di tahap yang di taraf yang sesuai. Jadi biarin aja emosi keluar, tetapi respon terhadap emosi tersebut kita bisa pilih yang konstruktif. Gitu. Oke. Thank you. Sampai ketemu teman-teman.
teman-teman, kalau ada yang ingin topik-topik tertentu dibahas, boleh chat di Instagram kita atau komen, karena kita pasti baca dan nanti kita bahas di episode selanjutnya. See you. See you, bye bye.